Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba review budidaya melon usia sekitar 23 HST ya. Jadi kita cek perkembangan golden melon yang ada di Umah Tani. Yuk. Nah, hari ini sedang masa pembungaan ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan kiri ini sudah mulai mekar semua, bakal buahnya sudah mulai muncul. Kemarin di usia 9 pertama kali muncul itu kita di usia 19 HST ya. Itu sudah muncul bakal buah. Nah, hari ini sudah memasuki hari ke-4 atau ke-5 ya dari 19 HST, berarti sekarang sudah 23 HST ya. Kalau kita lihat dari perkembangan yang ada di Umah Tani ya, golden melon ini alhamdulillah dalam kondisi sehat semua ya. Jadi teman-teman yang mungkin sedang berbudidaya melon ya, bisa kita sharing-sharing bersama ya. Nah, kalau dilihat dari ketinggian sendiri ini tinggi saya hampir 170 ya, sudah hampir 170, tapi ini ketinggian sudah mungkin sudah 2 meter ya di usia 23 HST. Tapi memang ada beberapa yang telat ya, karena kita sulam kemarin. Nah, contohnya yang ini kemungkinan baru sekitar 15 HST bareng ini ya, karena waktu itu kita jeda sekitar 7 hari ya, itu kita sulam, tapi karena bibitnya itu kemarin kehabisan, akhirnya kita ada jeda 7 hari ya, seperti itu. Nah, di usia sekitar 23 HST ini masa-masa kredit ya sebenarnya. Jadi teman-teman kalau lagi berbudidaya melon ini jangan sampai kekurangan air, yang pasti telat mupuk ya, dan yang pasti yang paling penting adalah telat polinasi ya. Karena di dalam greenhouse sendiri itu tidak ada namanya polinator. Jadi teman-teman harus apik ya dalam merawat melon ini. Nah, ini ada yang lebih tinggi lagi nih. Ini hampir 2 meter lebih ya. Hampir 2 meter. Bayangkan kalau di greenhouse seperti ini ya perkembangannya mungkin. Nah, hari ini kita sedang cross check tim ini bersama Mang Jaja. Gimana, sehat Mang? Sehat, sudah dari jam 6 ya tadi ya polinasi ya. Sudah dari jam 6. Nah, seperti inilah proses polinasi yang kita lakukan. Jadi yang paling penting kita harus memilih serbuk sari ya. Nah, serbuk sari yang terbaik dari beberapa pohon yang ada. Nah, setelah tadi potongan mana? Setelah kita siapkan serbuk sari, itu kita cari bakal buah yang sudah ada. Nah, seperti ini ya. Ini bakal buahnya ya, yang kemarin juga sudah kita share. Langkah pertama adalah kita kupas dulu bagian apa disebutnya ini, bunga ya, dari bunga. Sisi bunga ini disisakan putiknya, sisakan putiknya, dan pastinya ini atau mahkota lah ya kita sebut. Ini isinya serbuk sari ya kalau kita lihat teman-teman. Nah, ini serbuk sarinya mungkin di sini ya. Setelah itu baru kita arahkan ke dalam bakal buahnya atau bunga jantan, bunga betina, sorry. Nah, seperti ini secara perlahan. Nanti kan ada ujungnya nih. Nah, kenapa ini harus kita potong? Ini sebagai pertanda ya, bahwa bakal buah yang sudah kita polinasi itu tandanya sudah dilakukan polinasi ya. Gitu, sebagai pembeda mana sih yang sudah dipolinasi dan mana yang belum. Jadi jangan sampai nanti kita ada yang kelewat nih, Mang. Jadi harus kita telusuri dari setiap sisi ya. Harus per baris gitu kita telusuri supaya nanti tidak ada yang terlewat ya. Seperti itu. Ini dari kemarin sudah polinasi terus ya kita ya? Udah. Ya, memang biasanya bakal buah muncul itu tidak berbarengan ya. Ada yang kadang di atas dulu, ada yang lebih di bawah gitu ya, tergantung nanti pohonnya dan kekuatan, mungkin kekuatan. Ini ada 2 nih.
Wah, ini juga ada 2 ya. Itu semuanya harus dipolinasi, Bang ya? Iya, udah. Ya, dipolinasi, jangan sampai ada yang telat. Jangan lupa baca salawat dan baca bismillah ya bagi yang menjalankan. Ya, karena sama saja sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan ciptaan Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa, ya mudah-mudahan pohonnya tetap sehat, tumbuh segar, bugar ya. Yang pasti buah yang kita arah ya. Seperti itu. Nah, dari sekian banyaknya ini juga memang di kita tidak semua rata tumbuh ya seperti yang diharapkan. Memang ada saja beberapa pohon ya, kalau yang lihat sebelah situ tuh. Nah, itu juga karena sulaman ya. Sebelah sini juga sulam nih. Nah, ada juga bakal buah yang tidak jadi. Nah, seperti ini. Nah, ini bakal buah yang tidak jadi seperti ini ya. Faktornya apa? Ya, bisa jadi kekurangan pupuk, bisa jadi juga karena sesuatu ya. Nah, ini juga yang kita antisipasi ya. Bagaimana mengakalinya? Kalau misalkan dari bakal buah yang sudah kita, nah ini Bang, ini Bang. Nah, ini bakal buah yang nggak bakal jadi nih kalau udah kuning ya. Ini buat teman-teman, kalau sudah menguning sendiri seperti ini sudah pasti tidak bakal jadi ya. Jadi mau kita tunggu sampai kapanpun ini nggak bakal jadi, Bang. Jadi nanti siapkan gunting. Terus ini bagian sininya kita gunting, kita buang langsung ya. Kita berharap nanti bakal buahnya ya yang ada di atas, berarti kan kalau seperti ini. Gitu. Nah, ini. Nah, biasanya ini juga banyak ya yang mulai, oh tapi ada cadangan di sini. Nah, itu kelemahan kalau kita di dalam greenhouse seperti ini karena tidak ada polinator, entah posisi akar ada di sebelah kanan, misalkan contoh sini, misalkan kenapa ini kekurangan pupuk padahal kita sudah pupuk ya, bisa jadi posisi akar dari si melon ini ada ngumpul di sebelah sini ya, bisa jadi ya. Jadi ketika kita mupuk di sebelah, misalkan sebelah kanan, sebelah sini, dia si pohon ini tidak menyerap dari akar dari nutrisi yang sudah diberikan di bagian sebelah kanan. Nah, itu yang menjadi, bisa jadi ya. Jadi yang kita harapkan saat pemupukan juga kita harus merata ya. Jadi dikelilingin seperti itu dari si polybag ini, dan jangan langsung menyentuh si batang ya, itu Mang ya, seperti itu. Oke. Apa kendalanya ini Mang? Tadi sudah kita, oh ini pucuknya mati nih ya, putus ini ya. Nah, ini nanti dia, nah ini juga hati-hati ya ketika kita merapihkan. Pasti di usia sekitar 23 sampai 25 itu batang. Nah, ini juga banyak kayak ulet nih. Ini bakal jadi ulet ini ya. Gitu. Ini kupu-kupu yang bertelur. Ini nanti ini aja Bang, dibuang ya, dibersihin gitu. Nah, ini juga kita antisipasi ya, karena kita memang tidak menggunakan pestisida, jadi kita harus membersihkan dari hama-hama, dari ulat dan yang lainnya secara manual ya. Karena memang yang kita terapkan untuk budidaya ini minimal tidak menggunakan pestisida ya, seperti itu. Alhamdulillah sampai usia 20, hampir 25 ini dari segi pertumbuhan daun bagus dan batang ya bagus ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sih aman terus. Yang pasti sih buahnya nanti yang kita cari ya, bukan daunnya. Kalau jualan daun nanti jualan sayuran gitu. Gitu. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman nanti silahkan dicoba kalau yang sedang berbudidaya. Nah, kita cari tanaman yang terkena hama ya. Nanti kita akan coba share terus perkembangan dari yang ada di Ummah Tani ini. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat ya. Ini udah berapa baris Bang di itin? Baru ini, baru baris itu pertama ya. Karena sudah mulai banyak bakal buah yang tumbuh, jadi kita harus perlahan dan hati-hati untuk bisa jangan sampai ada yang terlewat ya. Karena kalau terlewat yaitu
bisa jadi nanti langsung menguning bakal buahnya. Kita cek yang kemarin sudah dipolinasi ya. Kemarin kita polinasi di usia 20. Mana tuh kemarin ya? Itu yang gede tuh. Mana ada yang udah gede? Tuh dan. Nah, ini. Setelah kita polinasi, nah seperti ini ya. Nanti dia akan jadi. Nah, kalau sudah berbentuk kuncupnya menutup dan bakal buahnya sudah mulai terisi atau lebih besar, itu tandanya sudah, insya Allah bakal buah ini sudah siap menjadi buah melon ya, seperti itu. Jadi kalau kita telat polinasi, biasanya bakal buah ini akan menguning, jadi tidak akan menambah besar seperti itu ya, Mang. Jadi harus hati-hati, Mang ya. Ya. Minimal tiga serbuk sari dari 3 pohon berbeda kalau kita sih menerapkannya. Supaya apa? Karena khawatir dari serbuk sari pohon A, serbuk sarinya ternyata sedikit, begitu ketemu bakal buah, nah itu tidak akan jadi buah seperti itu ya. Jadi oh ya, untuk di beberapa negara atau teman-teman yang berbudidaya juga kita lihat ada yang menggunakan lebah di dalam greenhouse ya, itu juga sebagai alternatif sebenarnya. Cuma kita sudah mencoba berkali-kali, dari 3 tahun terakhir ini kita coba taruh lebahnya langsung mati gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus terus secara manual ya untuk polinasi, karena suhunya mungkin terlalu panas ya. Kita kebetulan ada di Kota Serang, memang daerah pesisir pantai, jadi ya itu tadi ya, karena suhu terlalu tinggi mungkin lebah juga tidak betah di dalam sini, akhirnya tidak kuat dan mati seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini terkait dengan cara polinasi, masih dengan cara polinasi untuk budidaya melon. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk kita selalu share tentang pengalaman, tentang inspirasi pertanian, perikanan, dan peternakan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya untuk bisa saling berbagi informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah mengikuti sampai saat ini. Jangan lupa share video ini, like video ini, dan komen di bawah. Kita sharing-sharing bersama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.